Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erfahmi Hadi Astuti dengan nomor induk mahasiswa 501192889. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tanggapan saya terhadap diskusi 2 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, yaitu pendidikan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, tinjauan literatur dan praktik di sekolah dasar. Pentingnya pendidikan multikultural, yaitu membekali anak dengan pemahaman dan penerimaan terhadap keragaman budaya, etnis, dan agama sejak dini, sebagai filter untuk menjaga nilai kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi. 5 poin penting dari literatur terkait pendidikan multikultural. Yang pertama, peran pendidikan sejak dini, yaitu dapat mencegah diskriminasi dan konflik sosial di masa depan dan menumbuhkan pemahaman dan penerimaan terhadap keberagaman. Yang kedua, pembentukan karakter dan identitas nasional, yaitu membangun karakter bangsa berlandaskan nilai religius, toleransi, dan nasionalisme, serta memperkuat identitas nasional berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, dampak revolusi industri 4.0, yaitu manfaat, efisiensi, dan akses informasi. Yang kedua yaitu resiko interaksi langsung berkurang, lunturnya kearifan lokal, potensi radikalisme. Yang keempat, strategi implementasi di sekolah, yaitu integrasi ke dalam kurikulum dan pembiasaan di lingkungan belajar, dan menekankan sikap inklusif dan anti diskriminasi. Yang kelima, peran pendidik dan keluarga, menanamkan nilai-nilai melalui komunikasi, pembiasaan, dan contoh perilaku sehari-hari, serta membentuk individu berkarakter kuat dengan identitas kebangsaan yang kokoh. Keterkaitan dengan pengalaman praktis di SDN 1 WA Asahan. Yang pertama, konteks keberagaman, yaitu sekolah berada di daerah terisolir namun siswa memiliki latar belakang sosial budaya dan ekonomi yang beragam. Petani, contohnya nelayan dan buruh harian. Nilai budaya dari rumah sering dibawa ke dalam kelas, menjadi pintu masuk untuk pendidikan multikultural. Langkah konkret, yaitu integrasi pembelajaran. Siswa menceritakan tradisi di rumah untuk menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, menggunakan permainan atau musik daerah untuk memperkaya wawasan dan memperkuat identitas siswa. Yang ketiga, kolaborasi siswa memberikan tugas kelompok dengan anggota beragam untuk melatih penerimaan perbedaan. Yang keempat, keterlibatan orang tua, yaitu misalnya mengundang tokoh adat atau orang tua untuk berbagi nilai budaya. Yang kelima, budaya sekolah inklusif. Contohnya, guru bersikap adil dan menegakkan aturan yang menekankan saling menghormati. Pembelajaran dari video yang telah saya tonton yaitu yang berjudul New Boy. Di situ ada beberapa pembelajaran. Yang pertama, pengalaman anak baru. Dia merasa canggung, berbeda, dan tidak langsung diterima. Kemudian rasa asing bisa disebabkan oleh perbedaan bahasa, budaya, atau kebiasaan. Yang kedua, peran penting teman sebaya. Sikap teman yang ramah dan membantu membuat adaptasi lebih mudah. Kedua, sikap acuh atau bullying memperparah rasa keterasingan. 3. Peran guru dan sekolah.
Guru memfasilitasi perkenalan dan mendorong interaksi. Sekolah menerapkan kebijakan yang mendukung inklusi seperti pengaturan tempat duduk. Nilai yang diajarkan. Nilai yang diajarkan adalah keberagaman harus dihargai, bukan menjadi sumber konflik. Pentingnya empati, kesetaraan, dan kepercayaan diri. Langkah aplikatif di SDN 1W Asahan, aplikasi berdasarkan video Newboy, yaitu kegiatan teman sebaya, seperti mengadakan games atau sesi berbagi cerita di awal tahun ajaran untuk memperkenalkan siswa baru. Perhatian khusus guru, yaitu guru secara proaktif mengecek kesulitan bahasa atau kebiasaan yang dialami siswa baru. Kemudian representasi keberagaman, yaitu membuat mural atau papan pengumuman yang menampilkan keberagaman budaya siswa agar semua merasa terwakili. Serta pelibatan keluarga, memastikan siswa baru merasa didukung tidak hanya dari sekolah tetapi juga dari komunitas luar. Kesimpulan pada pendidikan multikultural, yaitu pertama, pendidikan multikultural sangat esensial untuk membangun karakter bangsa yang kokoh di tengah tantangan global. Kedua, implementasinya perlu dimulai sejak dini, baik melalui kurikulum, kegiatan, maupun budaya sekolah yang inklusif. Ketiga, pengalaman di SDN 1W Asahan membuktikan bahwa keberagaman sekecil apapun adalah modal berharga untuk pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menjadi sarana penting untuk membangun toleransi dan solidaritas sejak dini, terutama di wilayah pedesaan yang sering menghadapi keterbatasan interaksi dengan dunia luar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.